ternyata ada part 2-nya ya, Om, Tante, teman-teman semuanya, dari kejadian yang kemarin, yang postingan yang terakhir kali ya kita. Ini si pelaku atau orang yang tengah membuberat yang berusaha ganggu panti atau bikin kesal di panti kapan hari itu yang dibawa ke polsek. Ternyata nggak selesai sampai di situ, gitu. Nggak selesai sampai di situ. Ternyata pas malamnya atau jam sekitar sebelum jam 10 malam dia ternyata dia dikeluarin dari polsek, dikeluarin, tapi mobilnya enggak, mobilnya masih ditahan. Nah, si Kanit Reskrim sendiri sebelumnya sempat BA ke kita, tapi kita nggak tahu kalau ini ternyata kesini mau minta maaf, intinya seperti itu, meminta maaf dia. Cuman saya pas atau saat yang sama sebelumnya gitu loh, dia mau minta maaf, saya pikir mau bikin onar lagi, mau bikin kisruh lagi gitu loh, mau bikin resek lagi gitu. Dia dikeluarin dari polsek memang, tapi dipantau dari jauh ya dia ya. Sementara kendaraan roda 4-nya, mobilnya nggak diizinin keluar, ngandang ya, ditahan di polsek mobilnya. Nah ini dia, makanya dia berusaha untuk minta maaf, ternyata dia berusaha untuk minta maaf dia. Jadi ciut juga nyalinya ya, begitu pas waktu si bundanya anak ke polsek itu sama Kanitnya memang, ntar biar saya ini mbak, biar saya cubit orangnya ini, punya orangnya ini biar saya cubit ntar. Kok sampai kayak gitu, kok bandel banget gitu. Ya dalam tanda kutip dia dicubitnya, mungkin nggak ngerti diapain. Nah dia sampai ketakutan kayak gini, awal pas mengganggu atau bikin rusuh di panti kayak gitu, teriak-teriak dengan aroma alkohol yang begitu menyengat ya, nggak ngerti dia habis berapa botol atau berapa banyak minuman kerasnya. Teriak-teriak kayak gitu yang ada di postingan terakhir ya, video terakhir ada di YouTube juga ada ya. Nah ini orang ternyata kita juga dapat laporan, ternyata juga sering bikin rusuh ya, dia sering di pasar terdekat, pasar tradisional, tidur mabuan di pasar dan sekitar pasar situ gitu, terus manjek-manjekin atau minta japrem gitu, jatah-jatah preman ke, minta jatah preman ke pedagang-pedagang di pasar tersebut, ke pedagang sayur, pedagang buah gitu. Ada cerita juga sama ini yang pernah mengalami crash atau kontak fisik dengan orang ini ya. Dia nggak dikasih gitu, kadang barang dagangan dilempar-lempar ke penjualnya, ke pedagangnya gitu, dilempar-lemparin kemarin udah semua begitu. Kalau nggak dikasih duit, nggak dikasih uang, dilempar-lemparin, dia minta buah nggak dikasih, buahnya dilempar ke penjualnya kayak gitu, dia hancur-hancurin. Dan ternyata sering berurusan juga dengan polsek setempat gitu, makanya hafal kan Reskrimnya juga. Personil polsek yang kemarin itu megang dia, menangkap dia itu juga hafal, makanya saya kok familiar, kok langsung dipanggil ini si Kitem ya, loh namanya si Kitem, dia preman kampung ya, usianya di atas saya, usianya di atas saya beberapa tahun ya. Waktu saya tanya tuh usianya di atas saya beberapa tahun. Masih lebih, saya pikir yang namanya orang mabuk berat mau minta maaf tapi kok nadanya tinggi, masih tetap nada tinggi, terus nggak ke poinnya langsung, ngomongnya ngalor gitu, ya itulah minuman keras. Kalau udah terlalu banyak pasti bikin ngawur gitu. Kalau nggak ganggu sih nggak masalah ya, dia mau minum sana sendiri, asal dia pakai uang dia sendiri, terus nggak ganggu orang, nggak meresahkan, nggak ada takut-takutnya. Apalagi ntar lagi ada RUU tentang alkohol, tentang minuman keras. Seperti tambah dalam video dia masih ngomong ngalor ngidul nggak karu-karuan,
Ini pas kejadian saya nggak ngeh, belum ngeh loh ini kalau si Hitam ini atau preman kampung ini mau minta maaf. Nah dia ngomongnya ngalor ngidul, masih ngalor ngidul. Kirain mau ngajak ribut, mau ngajak baku hantam lah, ajak main kontak fisik apa gitu kirain. Nah ini dia berusaha untuk minta maaf ke bundanya. Senang saya suruh juga minta maaf ke bundanya karena sudah bentak-bentak bundanya anak-anak SKT. Saya suruh minta maaf. Nah ini fotonya ya teman-teman, tante. Ini fotonya si Hitam, teman kampung ya. Usianya di atasnya saya, ini usianya beberapa tahun di atas saya. Hampir 50 dia. Hampir 50 tahun tapi ya nggak nyebut lah. Masih tetap mempertahankan kebiasaan buruknya kayak gitu, nggak berubah. Nah itu dia. Preman kampung dia ternyata, memang kebiasaannya minum. Saya diberitahu oleh personel polsek juga ini kanit reskrimnya juga memberitahu. Nah ini saya ambil fotonya dia. Bila mana nanti terjadi sesuatu lagi atau apa-apa lagi, minta maaf tapi ngomongnya ngalor ngidul nih orang. Nah itu dia, makanya lama banget nih, dia nggak mau minta maaf, ngakuin kesalahan, udah selesai. Ini enggak. Nah itulah dia, kalau udah mabuk berat lupa dengan apa yang dia lakukan gitu lah. Apa yang dia perbuat salah padahal menurut dia benar lah. Benarnya di mana? Dia udah ganggu orang, udah apalagi pertama mau ngajak ribut segala macem, bentak-bentak orang kayak gitu. Beruntung waktu kejadian masih sore jadi masih banyak orang. Terus begitu si bundanya anak lari ke polsek juga langsung direspon gitu. Coba kalau pas tengah malam belum tentu kita dapat bantuan secepat itu. Nah, masih ngomong ngalor itu, masih ngomong dari mulai A sampai Z dia omongin cuma. Padahal kalau dia langsung ke poin, ya minta maaf, intinya seperti itu ya nggak ada masalah gitu loh, pasti kita maafkan pasti. Masih ngomong ngalor itu gitu. Saya juga jujur saya juga nggak tahu ya ini orang mana, terus rumahnya di mana. Tahu-tahu ngamuk di depan, padahal kita nggak ada persoalan, nggak ada apa. Kalau memang dia mau lihat kucing atau apa segala gimana gitu kan pastinya bilang baik-baik atau gimana. Penasaran dengan orang baru ini orang mana gitu kan, bilang baik-baik. Saya sendiri juga nggak pernah ketemu dengan dia tidurnya di pasar, terus kebanyakan minum-minum kayak gitu kan pasti di tempat-tempat tersembunyi kayak gitu. Apapun bentuknya atau bagaimanapun yang sok-sok preman turun minuman keras dijadikan kebiasaan, terus habis itu bikin resah, ganggu orang, pasti tidak dibenarkan kan. %99,99% tindak kriminal pasti diawali dengan miras juga, minuman keras juga pastinya. Kebanyakan seperti itu. Nah, saya paling nggak suka juga dengan minuman keras. Ini sampai saya gemes banget, dia ngomongnya ngalur ngidul, makanya bikin gemes banget. Tapi nah itu dia loh, saya tahu ini pasti ini orang ini ngomongnya masih ngalor ngidul, masih berbelit-belit gitu.
Nah itu dia pengaruh minuman keras ya, om, tante, teman-teman, seperti itu. Kayak nggak ada ujung pangkalnya ngobrolnya atau ngomongnya gitu loh, bikin pusing juga. Aslinya saya juga pusing loh, nyium-nyium aroma alkohol yang kayak gitu ya dari orang. Dia bilang katanya dari pagi loh, itu dari pagi udah minum sampai malam katanya, minum terus lah kayak gitu. Kok masih hebat loh dia. Masih berbelit-belit juga, masih ngomong ngalor itu. Intinya dia mau minta maaf aja gitu loh, kita pasti tahu, bisa pasti paham. Itu loh pengaruh alkohol seperti itu kalau udah disaraf. Ngomong ngalor gitu, masih ngomong ngalor gitu. Nah dia sempat cerita soal keluarganya juga, anak istrinya. Dia punya anak 3, om, tante, teman-teman. Sudah punya anak 3 anak ya, 1 istri 3 anak. Nah itu dia yang bikin miris, punya anak 3, 1 istri, tapi kebiasaan buruknya masih seperti itu. Nah makanya dia cerita, itu dia sempat cerita ditinggal sama anak istrinya. Ya betul lah, ditinggal, dia kebiasaannya kayak gitu, mana mau anak-anaknya, istrinya yang dia kayak gitu, ya kan, om, tante, teman-teman semuanya, biasanya itulah, penyesalan pasti datangnya belakangan ya, penyesalan pasti datangnya belakangan. Bikin onar duluan, dibekali dengan minuman keras, bikin rusuh, ganggu orang, habis gitu ketemu yang nggak terima, ketemu yang orang ngerti, dilaporin, dibawa polisi, dibawa ke kantor polisi, ditahan. Nah ujung-ujungnya pasti kayak gini, nangis bombay. Nah itu dia, nyesel kan. Jujur kalau saya dengar dari penuturannya ya, punya anak 3, 1 istri, harusnya kan malah gimana caranya bisa menafkahi mereka gitu loh ya, mencukupi kebutuhan mereka. Gimana caranya yang nggak punya anak, nggak punya keturunan saja pengen punya keturunan yang banyak gitu. Ini orang malah menyanyiakan apa yang sudah diberikan nama Tuhan, yang dititipkan sama Tuhan padanya itu ya. 3 anak loh dia ini, punya 3 orang anak, 3
ya 3 orang anak, 1 istri ya, dari 1 istri. Itu istri sama anaknya pergi, gak mau sama orang ini, gak mau sama preman kampung ini. Ya gimana mau sama bapaknya ya kayak gini. Hobinya minum-minuman keras, jarang pulang, gak menafkahi istrinya, gak ngasih nafkah ke anak-anaknya. Ya otomatis anak istrinya pasti miris ya keadaan mereka. Ya bisa bayangin, mereka udah pergi beberapa tahun yang lalu gitu. Terus si istrinya mungkin ini trauma gitu loh, melihat suaminya yang seperti itu, makanya menjauhkan anak-anaknya dari ayahnya atau bapaknya yang kelakuannya atau perilakunya seperti itu gitu. Punya hobi minum-minuman keras, nongkrong-nongkrong di pasar, nongkrong-nongkrong sama ya dia ini preman ya, nongkrong-nongkrong sama preman-preman yang lainnya gitu. Kebiasaannya nyaris di 90% hari-harinya diisi dengan hal yang seperti itu. Yang jelas keluarga mana atau anak istri mana yang mau sama orang yang seperti itu, nggak ada kasih sayang diberikan pada keluarga. Pulang-pulang mabuk, marah-marah, nggak ngasih nafkah. Itu apanya yang mau dipertahankan jika memang seperti itu. Nah dia sekarang nyesel, giliran udah berurusan dengan hukum, giliran ada orang yang mau memenjarakan dia, benar-benar mau menuntut dia, bingung, ketakutan. Nah itu baru mau dirontokin giginya. Aduh, awal-awal ada tanduknya, sekarang tanduknya tiba-tiba hilang. Nah, itulah dia. Sesuatu ya, narkoba atau minuman keras itu pasti mengubah atau merubah pola hidup seseorang. Karakter seseorang pasti akan berubah. Semuanya ya, yang itu pasti mengubah hidupnya juga. Ditinggalin lah sama anak istri, sama anak-anaknya, sama istrinya. Perilakunya seperti itu, pulang-pulang mabuk terus, apalagi bertahun-tahun loh. Ya jelas gak betah lah yang jadi istrinya. Terus anak-anaknya juga pasti kasihan gitu loh. Bapaknya ini kok kayak gitu, jalan sempoyongan, aromanya juga aroma alkohol terus, kerjanya gak becus, nah kayak gitu. Nah tidurnya sering-sering di pasar gitu loh. Banyak musuhnya, banyak gak suka sama dia. Ya mana betah keluarga kayak gitu. Nah ini akhirnya ini setelah dapat ini WA, kebetulan bundanya anak nyimpen nomor WA-nya si Bapak Kanit Reskrim Polsek setempat. Itu ngirim WA ke bundanya anak-anak. Ini mau diteruskan kasusnya ini atau bagaimana ibu, monggo ke kantor. Kalau memang mau diteruskan silahkan bikin laporan sementara, nanti besok pagi baru dilanjut lagi laporannya, bikin laporan resminya, maksudnya LP ya, laporan kepolisian seperti itu. Itu seperti WA istri saya. Saya juga diberitahu sama bundanya anak-anak, sama istri saya ya, sama bundanya anak-anak ASKT. Bapak Kadit Reskrimnya yang dari polsek setempat ya, yang nahan dia ini, nahan mobilnya juga, itu memberitahu kayak gitu. Kita juga nggak kenceng-kenceng banget, kita juga bukan orang keras kok. Kalau tante, kita juga masih punya perasaan. Nah itu dia, kita nggak bisa ya. Itu bundanya anak diberitahu sama Bapak Kadit Reskrim, ini kasusnya mau diteruskan atau bagaimana. Soalnya kan memang harus ada laporan dari pihak yang dirugikan gitu loh. Harus ada laporan resminya dari pihak yang dirugikan atau yang merasa terganggu atau yang merasa diganggu sama orang ini, sama preman ini. Nah, itu langsung saya teruskan ya. Itu langsung saya teruskan, gak usah lah, saya teruskan. Gak usah bikin laporan, harus biarin ini. Tapi kita mau cabut laporan atau enggak meneruskan dengan satu syarat. Kalau orang ini bikin resah lagi atau bikin resik lagi atau ganggu kami lagi, ataupun ujung-ujung panti, ataupun ada apa-apa dengan ujung-ujung panti, ataupun di belakang hari mengulanginya perbuatan lagi dengan ngajak teman-temannya atau apapun itu ya, kita
kita pasti gak akan main-main di lain waktu nanti lagi. Kita harus penjarakan dia kalau dia macam-macam lagi. Nah itu kita juga kasihan yang dengar ceritanya seperti itu gitu. Ya harusnya kan berubah. Kalau udah tahu anak istrinya pergi gara-gara dia kelakuan harusnya berubah. Dan malah diulangin terus sampai anak istrinya trauma, takut mendekat pun pasti takut gitu loh, gak bakal mau. Dia seperti itu terus, gak ada perubahannya. Orang kalau jujur kalau ada majikan atau bos gitu mempekerjakan dia atau ngajak dia kerja gitu juga enggan pastinya ya. Kalau orangnya seperti ini pasti takut juga gitu. Apalagi dia minum pasti ngawur lah kayak gitu, kerjanya gimana mau kerja gitu. Ini itu yang satu hal ya, minum tok ya, kita nggak tahu lagi kalau dia pakai narkoba atau apa segala macam, kita kan nggak tahu, pasti beresiko kan kayak gitu. Lah mana mau ada perusahaan atau bos atau apa orang yang memperkerjakan dia, pasti enggan semua kan berurusan dengan orang yang seperti ini. Nanti gajinya telat atau apa dia ngamuk, bosnya dipukulin atau dibunuh bahkan. Nah, itulah nggak ada untung-untungnya teman-teman, om tante, yang namanya miras atau narkoba kayak gitu nggak ada untung-untungnya. Udahlah, di agama pun juga pastinya nggak ada yang menghalalkan ya seperti itu, nggak ada yang mau nggak ada yang mengajari agar menyukai hal yang satu itu. Kalau nggak diajarin di agama, nggak ada apa dilarang agama atau apa sebagainya, pasti ada tujuannya juga. Kalau jujur itu kan banyak teman saya juga yang kayak gitu ya dulu, maksudnya teman sekolah atau apa segala macam, itu pasti hidupnya kayak gitu, berakhirnya kayak gitu juga sama orang itu, sama persis gitu. Ditinggal anak istri, udah kayak klise ya, cerita lama, lagu lama. Gara-gara minuman keras, gara-gara alkohol, gara-gara narkoba. Terus habis gitu pelampiasannya ke orang lain, ngomong-ngomongnya ke orang lain. Ya salah lah, dia pasti berurusan dengan hukum gitu loh. Ini orang akhirnya ya, om, tante, teman-teman semua, nggak ditahan ya, nggak ditahan. Tapi mobilnya yang ditahan, mobilnya yang ditahan. Kurang lebih 1 kali 24 jam ya yang mobilnya itu lah, si orangnya ini memang nggak ditahan. Tapi dia katanya memang waktu pas kembali ke polsek ya setelah kejadian yang om tante lihat itu di video ini, itu dia tertidur di polsek, dia tertidur di polsek. Apapun alasannya, minuman keras, alkohol, ataupun narkoba, pasti nggak ada efek positifnya lah. Ujung-ujungnya pasti nggak ada efek positif. Yakin 100% pasti negatif semua ujung-ujungnya. Segala bentuk tindak kriminal pun 99% didahului dengan minuman keras, dengan narkoba. Makanya ngawur ya, makanya melanggar hukum seperti itu. Ya, om, tante, teman-teman semuanya yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe, like, share, and comment ya om, tante, jika nggak keberatan, jika berkenan, monggo. Kalau berkenan subscribe, alhamdulillah, puji Tuhan ya, syukur, terima kasih banyak saya ucapkan. Itu artinya juga membantu anak-anak atau ujung-ujungnya SKT ya,
memberikan sedekah pada mereka secara langsung dengan subscribe ke channel YouTube kami ini. Sekali lagi terima kasih banyak bagi yang berkenan subscribe di channel YouTube kami ini. Ya, Om, Tante, berkah untuk semuanya. Amin.